Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang hari apa ini, Rabu ya, tanggal 1 April. Kemarin Presiden Joko Widodo menetapkan dua hal yang penting untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. Pertama, pembatasan sosial berskala besar, dan kedua, darurat sipil. Dan ini mengejutkan sejumlah pengamat yang mengira akan diberlakukan karantina wilayah, padahal karantina wilayah persiapannya sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Gubernur DKI Anies Baswedan. Juga beberapa daerah sudah melakukan karantina wilayah masing-masing seperti Tegal dan lain-lain. Dan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, saya baca di Tempo, dia melakukan satu kritik yang keras dengan pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil. Itu pemerintah terkesan lari dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dari penduduknya jika karantina wilayah diberlakukan. Dan pemerintah tidak mengambil opsi karantina wilayah yang harus menjamin menurut undang-undang, menjamin kebutuhan dasar penduduk dipenuhi ketika karantina wilayah diberlakukan. Dan pilihan ini tidak dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah mengambil jalan memutar yang lebih panjang dan lebih berisiko dan tidak tuntas dalam mengendalikan penyebaran virus corona, yaitu pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil yang terkesan akan menjadi dalam tanda petik darurat militer yang membatasi hak-hak sipil dan hak-hak berkumpul, kira-kira begitu. Tapi problemnya adalah rakyat kelaparan yang dagang diusir dan harus pulang kembali ke rumah dan tidak punya penghasilan, yang di pabrik-pabrik, di kantor-kantor dirumahkan, ya, yang bekerja harian, yang mengandalkan tenaga dan waktu bekerja tentu kehilangan pekerjaan. Sementara yang mungkin selamat hanya sedikit, yaitu yang bekerja di sektor bisnis IT. Dia bekerja dari rumah dan rapat dari rumah, seperti anak saya yang umur 25 itu. Tapi itu kan tidak mencerminkan, ya, bekerja dari rumah itu hanya sedikit yang bisa selamat. Rata-rata mereka, orang tua santri saya, rata-rata sudah sebulan bekerja di rumah dan tidak mendapatkan penghasilan apa-apa, sementara makan harus, dan anak sekolah yang biasanya dapat 15.000 untuk jajan, sekarang betul-betul tidak diberikan uang serupiah pun oleh orang tuanya yang ada di rumah sekarang dan tidak bekerja. Yang 12.000 satu hari untuk ongkos dan jajan juga tidak mendapatkan uang serupiah pun dari orang tuanya. Anak-anak yang sekarang ada di rumah juga sebagaimana orang tuanya juga ada di rumah. Jadi saya punya proposal mini. Ada 3 cara untuk menghadapi keadaan sekarang, terutama rakyat yang lapar itu dan rakyat yang makin susah hati itu. Dan dia tentu tidak peduli dengan darurat sipil dan pembatasan sosial berskala besar, karena yang dia butuhkan sekarang adalah kebutuhan hidup sehari-hari di saat penghasilan tidak mencukupi dan hilang sama sekali, sebagaimana para pedagang itu. Proposal atau ada 3 cara yang saya tawarkan. Pertama, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan Tuhan. Kita lihat pidato sambutan atau rintihan yang mendayu-dayu dari kepala negara Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah. Betapa dia merasa kecil di hadapan kekuasaan Tuhan.
Dia meminta ampun sebagai pimpinan kepala negara terhadap dosa-dosa seluruh penduduk negeri, dan betapa kecilnya dan lemahnya ya manusia di hadapan keperkasaan Tuhan. Permohonan istighfar, permohonan ampun di hadapan Allah menghadapi bencana yang hebat ini, yaitu virus corona, itu hendaknya dilakukan oleh setiap kepala negara yang masih merasa memiliki Tuhan yang merawat, yang mengurus dan mengatur alam ini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah jua. Dan kemudaratan itu, yaitu virus corona itu, hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Wa ayyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika satu kemudaratan itu menimpa, maka hanya Allah yang mengangkat, kashifalahu, yang menyelesaikan permasalahan kemudaratan yang menimpa manusia itu, termasuk virus corona yang mematikan. Jadi langkah pertama adalah kembali kepada Tuhan dan lantunkanlah azan itu setiap 5 kali, meskipun prosesi ibadah sholat 5 waktu itu dibatasi setidak-tidaknya. Marbot masjid sebagai makmum, muadzin tukang azan sebagai makmum, dan imam sholat. Jangan masjid itu dikunci, jangan rumah Baitullah itu dikunci, jangan meniadakan sholat 5 waktu di masjid. Jangan tinggalkan masjid, itu yang pertama. Yang kedua, donasikan gaji presiden 1 bulan untuk membantu perjuangan para dokter dan tenaga medis. Donasikan gaji anggota parlemen dan seluruh menteri 1 bulan ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat apa arti sebuah pengorbanan dari seorang pemimpin pertama-tama yang harus menderita, pemimpin yang pertama-tama harus berkorban untuk rakyat yang dipimpinnya. Keluarkanlah donasi itu, bukan malah meminta donasi sumbangan dari masyarakat. Investing dalam menghadapi, ya kan, coronavirus outbreak, dalam menghadapi wabah virus corona. Contohlah Singapura bulan yang lalu, ya, seluruh all political office holder, semua orang yang memiliki jabatan publik atau jabatan politik, baik menteri di kabinet maupun di parlemen, semuanya dipotong gajinya 1 bulan untuk diberikan kepada dokter-dokter yang berjiwa mulia itu, yang berdiri di garis depan yang sangat berbahaya. Itu hendaknya harus diperhatikan oleh pemerintah dengan cara mendonasikan gerakan nasional yang dimulai dari presiden menyerahkan 1 bulan gajinya, dan menteri-menteri, semua anggota parlemen dan pejabat-pejabat di BUMN untuk diberikan kepada dokter-dokter dan tenaga kesehatan dan rumah sakit yang berjuang mengatasi penyebaran virus corona dan menyembuhkan insya Allah virus corona. Hanya Allah yang memberikan kesehatan kepada hambanya. Jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka Allah yang menyembuhkan. Alangkah sopannya Nabi Ibrahim, dia tidak bilang jika karena Allah sakit itu hakikatnya dari Allah, tapi Nabi Ibrahim hanya mengatakan, jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Alangkah tinggi mutu daripada keimanan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, untuk rakyat, hendaknya setiap desa melakukan pengamanan, melakukan safety atau melakukan jaring pengaman social safety net. Mungkin dana desa bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan warga di setiap desa. Bukankah dana desa 1 miliar 1 tahun
1 miliar satu desa. 74.000 desa memiliki dana desa yang besar sekali untuk menyelamatkan warga desa itu dari kelaparan. Kalau memang harus di rumah tapi lapar, pada akhirnya kalau lapar tidak terselesaikan, orang-orang lapar, orang-orang yang miskin dan tidak bisa makan itu, pada praksisnya dia akan menjadi radikal dan menjarah toko-toko itu, dan tentara militer tentu akan dilawan oleh orang-orang yang lapar itu. Dana desa hendaknya jangan dipakai untuk membuat jalan desa saja, ya, dipakai sekarang untuk memberi makan warganya, beras, minyak, gula, kebutuhan sehari-hari untuk warganya. Atau jangan-jangan dana desa pun sudah hilang. Jadi pertama, saya nggak tahu, mungkin juga dana desa dikorupsi sebagian oleh orang-orang yang jahat itu. Saya barusan makan sarapan pakai dadar telur, bukan dadar telur, dadar telur pakai cabai, dan kemudian pakai sedikit sayur lodeh yang dipanaskan, lodeh yang kemarin, dan kemudian nasi secentong, tidak munjung, secentong peres, cukup. Sarapan itu mengenyangkan buat saya. Tapi ada orang yang gila-gilaan, nyolong sana nyolong sini, ya, sehingga terjadi gagal bayar kalau menurut Rizal Ramli sampai 150 triliun dan utang sana utang sini yang di luar prioritas, sehingga utang membengkak dan tidak bisa membayar. 30 miliar dolar jatuh tempo tidak bisa membayar. Jadi kita harus kembali, saya sering ringkaskan proposal saya, haruslah kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah atas dosa-dosa kita yang selalu mencuri, mengkorupsi, selalu nyolong, memakan harta haram, dan bergelimang dalam riba, sehingga musibah ini datang. Dan yang kedua, perbanyaklah sedekah, terutama dicontohkan oleh pimpinan nasional hingga jajarannya, hingga ke bawah, dan juga partai politik. Jangan hanya anggota partai politik PKS saja, harus kompak semua partai politik itu menyedekahkan, yang di DPR dan di DPD dan lain-lain, untuk menyedekahkan 1 bulan gaji mereka. Dan yang ketiga, rakyat harus ditolong. Rakyat sudah tidak punya uang dan tidak boleh keluar, yang dagang diusir. Bagaimana mereka bayar kontrakan kalau tidak ada penghasilan? Dan mereka bisa melawan petugas karena kelaparan dan karena diusir dari tempat-tempat dagangnya karena alasan berkerumun. Ya, moga-moga Allah, ya, mengangkat masalah bangsa kita dengan caranya yang mungkin kita tidak kita pikirkan. Kita hanya berharap kepada pertolongan Allah, kita sekedar berusaha, tetapi hanya Allah yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan manusia ciptaannya sendiri. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not enough free space, penuh ya. Ya maklum, HP kreditan ya begini nih, gampang penuh. Ya kalau semua masalah hidupnya dipikirin sendiri, nggak melibatkan Tuhan, ya pusing sendiri loh. Yang menciptakan manusia itu Allah, yang tahu menyelesaikan masalah manusia yang ciptaan Allah itu ya Allah sendiri. Makanya itu ya bergantung kepada Allah, bergantung kok pada konsep-konsep manusia. Kayak orang nggak beragama aja, Allahnya ditinggal. Katanya silanya pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di semua dipikirin di atas meja, masjidnya dikunci, Allahnya ditinggal.
waktu ngambil keputusan politik itu apa pakai sholat istikharah nggak sih anggota-anggota kabinet itu? Sholat istikharah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab sebagai presiden dari Madinah. Saya skripsi saya tentang sholat istikharah, jadi saya mengerti. Saya pernah kuliah ya, iya. Waktu sarjana muda, skripsi saya tentang sholat istikharah. Istikharah itu bukan karena ingin menentukan jodoh, ya, tapi untuk mengambil keputusan yang tidak maksiat, yang mubah. Itu selalu Umar, sebagaimana panduan Rasulullah, pakai pendekatan teologis, selalu sholat istikharah, baru ambil keputusan. Dan keputusan yang diambil kita serahkan kembali kepada Allah. Tawakal Allah, hanya Allah yang menjamin hidup kita hari ini dan hari-hari mendatang. Sholat itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah yang lemah di hadapan. Ini baru 28, kita mau beli 100 masih kurang banyak. Lagi apa, timnya lagi ngitung beras, kekurangan beras di Indogrosir, di Indogrosir kurang beras, masih kurang 100, kurang 100, baru sekitar 50 habis ya. Di rak itu juga kan, di rak habis. Jadi belum sampai 100 ya? Kurang berapa?